Mulane wong bodho bahaya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk tapi bodoh, wong itu hafal Quran khusyuk tapi bodoh. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ra becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan Nabi, ra putune Nabi, ra mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Khawarij itu kabeh wong iku salah. Sing itu disalah nomor kita itu, sing khusyuk disalah nomor gerakan. Wah, apa salah? Yang melani Dewi Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqo ala makhluk. Padahal semuanya khusyuk. Dan jenis wong khusyuk sing ini Dawi Sayyidina Umar amilatun nasibah. Amilatun tukang ngamal apik tapi nasibatun mau mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sebenarnya malah repot. Hal ataka haditsul khasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiyah. Amilatun nasibah. Tapi nak diterus dadi ngamale ku akeh tapi nasibatun mu dadekno dene repot. Karena tidak menerima fitrah manusia, na al insan makhlul khata manusia. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tauhid gak sempurna iki. Jokowi keliru ngene, Prabowo keliru ngene, Pak Harto keliru ngene, Soekarno keliru ngene. Wah, keliru tok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru ning ngene. Jan rondo kanca ngono. Kalau di kenangan saya, ini tak ceritakan. Ana wong riyen gedeng Gus Dur. Matur ke seorang kiai yang arif saya tangkap. Oh, sengaja Gus Dur ora berpeh. Ono sekitar setengah jam berapa menit di baro beki. Terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Ngertos. Dia monggo saniki disebut nggih kamun Gus Dur mawon. Akhirnya dia nangis. Lah iya kadang wong nak bodho, wong ngelak-ngelak kiai iso ngelak-ngelak penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelak-ngelak kiai fase ora karuan, bareng ngelak-ngelak karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Ya misanane nak kamindoane. Lah iya kan yo ora fair apa? Kadang kita ini sering fasih ngiritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggane dhuwit marani pejabat fasih. Bareng ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fasih. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia ada fasih ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Ini rata-rata jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodoh. Sangane ahli ibadah di goblok e ora karo. Sesuai dengan Nabi Muhammad fasadun kabirun alimun mutahati, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Sak khusyuk mas. Ngonteni ngaji rokokan. Serah jelas tuwakoki wong piye zaman akhir biasa. Ora kuayane khusuk astagfirullah dunya wis rusak. Serana sing kena dinut. Ayo wis fasik ngomong ngene. Dawe Nabi bi idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong ndak tukang komentar, wong kabeh wis rusak dunya ora kena dinut. Dawe Nabi fa huwa ahlakuhum yaiku wong paling rusak. Mergo dia pasti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kiai ini rakan nak dinut, kabeh rakan nak dinut rusak zaman akhir rusak. Ada ni biasa mana ni tak kau ibuang biasa zaman akhir biasa biasa. Nah terus biar kiamat kiamat tu sakit. Lalu orang kiamat. Lalu apa panitia ni buat tak kau ini? Santai apa? Lalu apa panitia ni buat tak? Mana tak kau Israfil? Ya tapi kan saya zaman mesti rusak. Rusak dia rusak. Cara pangeran hukum cara hukum. Mesti wong sadar to hukum wae pangeran, bahul hukmu wa ilahi turja'un. Ndek niku menungso. Lha apa main vonis-vonis iki? Yo kurang ajar. Ndek gawe vonis sendiri ku seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa wae. Iku jenis jahilun mutanasib. Nah, mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan.
Nabi nate nyifati umate inna wa ta'ala yabsutu yadahu bil laili yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangannya ning bengi ben sing tau salah rino iso tobat, buka rino ben sing salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'ane nggih ngoten kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mana dari Ibn Abbas lam yabqa ba'dahil ayat ra'yun min ra'yil khawarij fa inna Allah ta'ala nada alladhina asrafu bil inabas wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil dari Ibn Abbas khawarij itu geblek-gebleke wong sakwise ayat iku ora ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibn Abbas lam yaqqa ba'dahil ayat ra'yun min Khawarij. Sawise ayat iku Khawarij iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Aja putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, melalui jenis jahilun mutanasik sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Maka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Yang pangeran wae manggil kembali. Mun kula terusno. Qala wa lahum abdi Isa afqaruman iku wis fikir-fikir wong fil ardi kang dalem bumi wa ta Isa ulam yamlik ora miliki sapa Isa sean yang perkara menat dunya sang itu. Bare sama ora ana iku lha kedhi Isa apa betun omah. Tapi uga jadi tiru, saya kira di omah malah gembel. Nabi Isa radio omah wali lah kowe. Seorang wali, gak nabi, gak di omah, gak di duit, gak di buju, malah beban negara. Akhirnya ngesai BPJS, malah ngel-ngel uang. Terus orang wali, artinya wali nak melarat itu uang galah rasa akin. Wali uang tertarik ngerumat terus. Boleh barokah lah kowe. Oleh sama korana iku lalu keti sabu beton omah mai radio wala malun ya radio dunya wala jatun radio buju. Jadi Isa gak ada apa-apa blas. Lah bahwa hal itu Isa kok lamjat terus orang ninggal sapa Isa ibadah ta ibadah. Ya tapi wah wis kah. Regane itu terlalu mahal. Akhirnya Isa nyon sewu dianggap pangeran. Nabi Muhammad ora tau dianggap pangeran. Karena khasi kenabian itu beda no wong be pangeran mongko metodene kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi Isa. Mergo barokah Nabi Muhammad model al-arad al-basyariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Mana itu kaya wong khusyuk berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius dibanding Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyun sewu cara dohre kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulanya tetap manhaj Nabi Muhammad itu afdalul utama. Mana biaya itu ngono biasa wae. Kau usah khusyuk nemen-nemen. Jagani nak omongan salah itu ora dindel mergo rapati khusyuk. Nek terlalu khusyuk kan kok omongan salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Mari kabeh ulama nak ngarangi wae mesti ingkana sawaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukaddimah. Nanti di mukaddimah dibahas potensi salah ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal kholala fajallaman aiba fihi wa ala. Kitabku nak salah ya keben. Panjang saya rasa salah mau pangeran tok. Dilama dhisik ya kitabku ingin ana salah ben kok. Fajallah mongko agung sapa man wong la eba wala gamane sing ora oleh salah iku pangeran. Nah aku wong menungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nak gelem ya bener no ora oleh ben kok. Jadi ulama dhisik ya relax kae santai. Wa inta citaiban fasidal qalala fajallah man la eba fihi wala. Mergo sing ora iso salah ya tetep sing agung. Iku man la eba fihi wala wong sing ora ono cacate blas. Maksudnya sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sabi awal isrun an Sa'd bin Hilal rahimahu. Iku ngene, innal abda satune kawula idza annaba nalikane dosa sapa abad esoro. Tegese dadi sapa abad udah adam bin wong sing deni dosa. Man namung paring sapa Allah, man namung paring sapa Allah taala ai an aman tegese paring sapa Allah ing atase man bar kai fisolin lan papat pira-pira tingkah. Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia 4 hal. Satu lah jubura
ngaling-ngalingi sapa Allah anu sanging man rizqa ing rezeki. Ela yang menaut tegese ora nyegah sapa Allah ing man rizki sanging rezeki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut rezekinya. Walayah dibulan orang ngalang-ngalangi sapa Allah anu sanging man as-sihhata ing sehat. Ela yang menaut tegese ora nyegah sapa Allah taala ing man min sihatil badani sanging sae badan, sehate badan. Walau diru lan orang ngitono sapa Allah ali ngatasi man adzaba ing dosa bal yasturuhu. Bal nutupi sapa Allah ing dambu. Walau yu'aqibulan ora nyiksa sapa Allah ing man ajilan ing saiki, fil saati ing dalam sak mongso al hadirati kang saiki. Balium hiduhu balik ngembarno sapa Allah ing man wala balium hiduhu balik ngekei tempo sapa Allah ing man wala yuhmiluhu sampo ana paskai bodoh yang ndelok kita mosok bodoh di ini kewalik balium hiduhu wala yuhmiluhu. Oh berarti membrian bariku hari ini keliru nih kita berdua. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Ini ku keliru nih. Yang kedua nih ku gentos kan. Bal yumhiluhu wala yuhmiluhu. Jadi lamirian ya. Yang kedua nih lamirian apa? Ya yang kedua lagi wala miluhu mal ngembarno balium miluhu balik apa jenenge kei wektu kok ngekei tempo sapa Allahu ing man wala wala mundur mestine memberikan yo kata sik keliru nih wala miluhu lan ora terus ngembarno sapa Allahu ing man ihmal wala yuhmiluhu. Pokoknya yang kedua ini ihmal yo apa? Berarti yuhmiluhu. Wah kalian malah ya. Jadi kalau tasrif wara kok ngaji zaman ibtidak. Ya mahala yumahilu tamhilan atau ahmala yuhmilu ya jadi nak mahala imhal ni famah hilil kafirina amhilhum rawaida. Jadi gampangane maknane kalau kita pulau ya salah ya bodoh. Ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang, bal yumhiluhu balik dikasih tempo, wala yuhmiluhu lan ora dimbarno, paham? Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus orang kok terus dibaro pangeran radhikai rezeki, radhikai fasilitas nikmat itu enggak, paham ya? Itu apa? Bal yumhiluhu wala miluh, ya guys bener ya, ya bener ya. Pokoknya mana nih ngono, nggak soal bahasa Arab nggak tasrif dulu. Ya bal yumhiluhu to yumahiluhu sami karena Allah makainya dua kali. Famahilil kafirina amhilhum berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumahilu tamhilan. Ya pernah pakai wazan af'ala amhala yumhilu imhalan. Makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya itu bener. Nah, misalnya mau kitab ini sangel ini terus kue khusyuk hati-hati jebule keliru. Uang mesti percaya wong kue sawangane hati atau uraan jelas. Jadi keliru nek khusyuk wae. Sajane khusyuk iku apik, tapi masalahnya nek terlalu khusyuk selalu dikira benar. Itu bahaya karena kita potensi salah. Yes, biasa lah. Yo khusyuk yo biasa. Penting aja maksiat. Cara Mbak Mulu gampang. Khusyuk ora maksiat iku. Penting aja maksiat iku khusyuk tenan ora maksiat. Wa hukiyalan tin riwayat napa ngene ana Adam alaihi salam kala dawuh sapa Adam alaihi salam. Inna wa ta'ala wa aqa maringi sapa wa umat Muhammad ing umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin ing papat pira-pira keramat. Jadi semua nabi itu pernah komentari kita. Karena Kanjeng Nabi niku mau akhir secara fisik tapi wa awwaluhum bimakna. Tapi Nabi Muhammad itu jadi nabi bahkan sedurunge Nabi sinten ada mulane ora ana umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita. Karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu. Karena nabi kita nabi paling awal. Mane fawa sayyidul awwalin wal akhirin. Faham ya? Mane fa kaifa idza ji'na
min kulli ummatin bisyahidu wa ji'na bika ala haula'i syahida. Umat Nabi disebut kuntum khaira ummatin sampai litakunu syuhada'a 'alan nas. Terus mulane Nabi Adam lah yang komentari umat Nabi Muhammad. Kok protes, Nabi Adam gak menangi kok. Komentari kita ora menangi. Iku jenenge analisis ora iso ngaji. Inna wa satuna wa ta'ala wa atau maringi sapa Allah umat Muhammad umat kanjeng Muhammad arba'a karomatin ing pira papat pira-pira keramat. Ma atau kang ora paring sapa Allah ni ingsun ha ing arba'a karomatin jare Nabi Adam. Aku iku nabi. Umat Muhammad itu dikai patang keramat. Aku sing nabi wae ora duwe. Jenenge ma atau dia. Aku sing nabi wae ora duwe. Istihati salah sini arba'u karomat. Jadi dalam 4 hal ini jare Nabi Adam, aku sing nabi wae ora entuk, tapi umat Nabi entuk. Ya kowe barang entuk. Cici qabulu taubatiku ditermane tobat ingsun iku kana ana apa qabulu taubati bima kata kelawan ana ing Mekah. Aku pe tobat mlaku mulai ku India dok Mekah. Tangisan atusan tahun lagi ditampa tobat ning Mekah. Cek repote, maksudnya cek repote. Wa ummatu Muhammadin uta umat Muhammad ya tubuna tobat sapa umat Muhammad fi kulli makan. Tobat ning bidukan ya ditampa, ning sarkem ya ditampa, ning dole ya ditampa asal tobat ditampa. Fa balu mongko nampa Allah tobat ing tobate wong akeh. Jadi saya Nabi Adam, aku tobat tuh cek repot. Nabi Adam turun pertama kan di India. Iku melaku ngalor ngidul nganti tok Arafah. Lagi ditompo tobat ke Mekah. Kue tobat ning bidukan ya ditompo, ning dindi ditompo, ning Papua ya ditompo. Paham ya? Wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan. Fayak balu tau batahu mongko napa sapa apa tobat yang buat ummatu Muhammad. Wasaniatu tegang aping bidung ini. Andi sak temen ingsun kuntono sapa ingsun nabisan berpakaian. Falama aso itu mau semangsane maksiat sapa ingsun ja'alani mengko gawe sapa nek ingsun uryana udah diujo. Wa ummatu Muhammadu te Muhammadu ya'suna iku rotane udah-udah. Iku tetep file basuh mengko tetep ngekeki pakaian sapa wa ummatu Muhammad. Wasaniatu te sing ketiga, wasali satu te sing ketiga ngene, lama aso itu. Mongko semangsane maksiat ingsun farraqo mongko misano sapa wa beni antara ingsun wa beni amroati antarané bojo ingsun. Aku maksiat sithik langsung dipisahno mbek Hawa, di masyhur. Nabi Adam diturunno ning India, Hawa diturunno ning Jeddah. Mulane Jeddah jenenge Jeddah, Jeddah mbah wedok. Mulane Mekah ono jenenge kota apa? Jeddah. Iku sing kata Jeddah. Mergo Hawa iku turune teng pundi? Teng Jeddah. Lha iku puluhan tahun, kila 40 tahun, wa kila 200 tahun piro. Iku lagi ketemu meneh ning Arafah. Bareng ning Arafah padha duwae raine padha rubahe kenalan. Jenengan sinten? Jebule, nah mulane darane Arafah iku ta'arufah saling kan terus ketemune ya ning tugu Jabal Rahmah. Mulane terus dene tugu cinta. Sembrono Nabi Adam jaga pacaran. Mulane dadi mergo Adam iku kabudi India sing Jeddah iku Hawa iku geng Jeddah. Terus Arab Saudi juga sepeda kudi jadi sepeda Nabi Adam. Sembrono Nabi Adam mencari numpak apa? Sepeda. Sesuai sebenarnya anak putuku malah di Lamborghini mobilnya Nabi Adam. Nah itu tenan ya, jadi sing tenan itu mau ya, Jeddah itu Hawa itu ceblok itu mudi Jeddah sing Adam itu teng India. Terus melaku bareng wae itu berarti ditompo itu pas teng Arafah ning Jabal Rahmah. Saya mulane darane lha cek repote jare Adam, wong aku iku salah, tobatku cek repote kudu ning Mekah. Umat Muhammad tobat ning diwe ditompo on time online kok nanti. Paham ya? Jadi enak lah gitu bermaksiat ning diwae tobat yang diwae oleh gak ono syarat. Paham ya? Nah aku ketika maksiat tuh farraqo baini wa baina imraati langsung dipisah mbek bojoku. Wa ummatu Muhammadin de Muhammad ya sunah maksiat sapa ummatu Muhammad Allah tapi wala yufariqulan ora misah sapa Allah baina antarané umat Muhammad wa baina azwajihi. Kowe bedino maksiat, bedino dosa. Padahal dosane Nabi Adam mangan wit khuldi, kowe gegere hukumane ngono. Dosamu kadang nduk gambar porno, ndelok wong ayu ning dalan, ning mall kerasan mergo ndelok wong ayu, bojomu elek ning omah. Lho lalah ya kok ora konangan. Ya kok ora dipisah. Paham ya? Mestine normale kowe wis pegatan kabeh maksudnya, paham ya? Dadi maksiat sithik langsung furriqa bainakum wa baina azwajikum, paham ya? Tapi kan nyatane dhek jadi bojo to. Padahal ya sering maksiat. Warabiatu tekang kaping 4 tuh ngene. Ani sak temne ingsun iku aso itu iku duraka ingsun fil jannati ing dalam swarga. Fa akhrajani mongko ngetono sapa Allah ni ingsun minha saking jannah.
Aku ning swarga, bareng maksiat diusir ke swarga. Wa ummatu Muhammadin, utai umat Muhammad ya sunah iku durakani sapa umat Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing jabane swarga. Tapi Allah fayudkhiluhum mongko nglebokno sapa Allahum ing umat Muhammad fiha ing dalam jannah idza tabunarikane tobat sapa umat Muhammad. Aku wis ning swarga api-api nggon, bareng maksiat diusir. Lah umat Muhammad wis ning jabane swarga. Mestine meneh jabane swarga mlebu ra wis angel. Kowe ora swarga kan ora dalane to kan sih. Ya ora dalane ya ora alamate ya to. Mestine kowe mlebu swarga kan kangelan. Wis ngono maksiat ning bumi. Lho iku nak tobat dilebokno swarga. Pokoke penak dadi umat Kanjeng Nabi. Mun ana ngolo khusuk pahpon untuk fasilitas ngene apike. Paham nggih? Adam maksiat ning swarga diusir. Kita sing ora alamate swarga, maksiat ning bumi sekali tobat dilebokno swarga. Pokoke penak. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan Ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku ora sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Jadi kita harus ngaji yang banyak. Saya termasuk utang ya sama Imam Syafi'i itu baca kitab Ar-Risalah. Itu kitab yang kadang satu ulama baca sampai 500 kali. Yaitu Imam Syafi'i itu dalam kitab Risalah itu begini, ini termasuk ulumul Quran yang paling penting. Muqaddimahnya begini. Wan nasu sinfani min awalil amri. Wan nasu sinfani. Ketika Rasulullah datang membawa Quran itu manusia hanya ada dua. Al-kuffar sing dari jenis ahli kitab dan kuffar dari jenis yang tidak ahli kitab. Bahkan tidak ada orang Islam zaman itu. Pertama Nabi jadi Nabi itu adakah pendengar yang Muslim? Kan tidak ada. Semuanya ahli kitab. Makanya susah kalau Quran kamu analisis korbannya orang Islam itu kata Ibnu Umar itu lucu. Dulu itu mukhotobnya itu orang kafir. Jelas kuliah ayuhal kafir. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Jelas orang kafir. Karena orang Islam nggak mungkin dikhatabi ubudu rabbakum. Makanya Imam Suyuti kalau nafsiri itu ngeper. Ubudu rabbakum wahiduhu. Tapi kalau mukhatabnya orang Islam dawimu alal ibadah atau dawimu alat tauhid. Karena dia tahu kalau mukhatabnya orang kafir ubudu ya masih wahidu. Kalau sudah Islam kok dikhitabi ubudu mudawamah alal ibadah. Itu saking alimnya Imam Suyuti. Ini saya teruskan. Kalau mukhatabnya itu orang kafir ahli kitab, itu kemungkinannya ya dua cara mereaksi Quran. Yaitu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, jelas kafaru itu umum. Kemudian ditafsir kafaru itu ada yang min ahlil kitabi. Berarti kafaru yang jenis Yahudi Nasrani. Ada kafaru yang min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafaru yang jenis musyrikin, yaitu kafir Mekah. Karena cara kaidah nahwu al-atfu yaqtadi taghayyur. Kalau ada ataf pasti konteksnya beda. Ja'a Zaidun wa Amrun, berarti Zaid ada Amar, Amar ya tidak bakar. Karena Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Pasti orang ini berbeda. Tidak boleh orang yang sama kamu pakai ataf. Ini sudah clear ya ini ya. Kemudian cara pandang mereka ya beda. Ketika Rasulullah mengajak tauhid, itu ahli kitab tidak masalah. Memang harusnya Tuhan itu satu. Tidak masalah bagi ahli kitab. Problem bagi ahli kitab adalah Muhammad itu nabi. Itu kita nggak suka. Kalau Tuhan satu oke, tapi kalau Muhammad nabi tidak oke. Kita bisa jadi nabi. Kata mereka, karena mereka merasa nasabnya sampai Ibrahim. Sementara zaman itu mereka sanksi Muhammad itu nasabnya konti, gak jelas. Ini penting kalau aturakan. Sehingga dalam konteks ini Allah menjawab ahli kitab dulu. Ini disebut Muhammad itu nasabnya jelas. Ini fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Ini saya dengarin. Ibrahim itu jelas pernah ke Mekah. Bukti Ibrahim pernah ke Mekah adalah jejak kaki Ibrahim di makam apa?
Makam mereka artinya buatan kuburan, buatan jejak kaki Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Pun. Kalau Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah nikah di Mekah. Paling tidak punya dzurriyyah di Mekah. Jadi Ismail dibawa ke Mekah. Jelas ayatnya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ini dengarin ya. Sebab itu saking alimnya berjanji itu beliau tahu betul masalah utama Rasulullah Muhammad adalah disangsikan nasabnya. Sebab itu kitab berjanji pertama cerita. Setelah dia alhamdulillah macam-macam awalu ma'anab tadi saat terus dia bilang wa ba'du fa'akul huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib. Saat terus ya wa ba'du wa Muhammad bin Abdullah bin Abdil Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Humidat fi Solihus saniyah saat terus Ibnu Qusayn saat terus Sumiyya bi Qusayn kita qasi fi biladi Qudatal Qasiyah. Karena dia tahu yang masalah bagi Rasulullah itu adalah masalah nasab bagi mereka loh, bagi mereka yang kafir. Terus beliau ngendikan ditutup wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa jelas saya Adnan itu pasti puter cucu-cucunya Nabi Ismail. Karena orang Yahudi yang di soal Muhammad itu, kamu itu siapa? Kok tahu-tahu Nabi? Kamu orang Arab. Orang Arab itu tidak pernah ada Nabi. Yang Nabi itu normalnya orang Israel. Yaitu turunan Yahudi. Karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Allah membuktikan. Fihi ayatum bayyinatum maqami. Bukti kalau Ibrahim pernah di Mekah adalah jejak kakinya di Mekah. Itu dekat Ka'bah. Ini jawaban Allah yang tentang ahli kitab. Karena sudah jelimet. Ada ilmu ansab, ada ilmu nasab, ada polemik kitab samawi. Kalau kafir Mekah ini goblok-goblok. Ketika Rasulullah pakai teori tauhid, orang kafir Mekah itu sangat gobloknya bilang gini, Muhammad, kita ini urusannya banyak, utang kita banyak, kasus saya banyak. Kok Tuhannya satu itu tidak cukup? Yaitu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Tuhan hanya satu? Urusan kita banyak, masalah kita banyak. Tuhan nggak boleh satu, harus banyak. Sejumlah urusan kita. Ada Tuhan BPKB, Tuhan macam-macam lah. Ada Tuhan kredit, Tuhan kas, macam-macam lah. Kan? Sesuai sebanyak urusan kita. Mereka tanya, aja alal alihata ilahau wahida. Masa Tuhan satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh. Tapi Rasulullah dengan sabarnya. Kalau yang seperti ini Allah menjelaskannya beda dengan yang pertama. Karena tadi orang kafir itu bisa min ahlil kitab, bisa wal bikin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ada yang wal musyrik. Semuanya ini tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka tidak pernah tercerabut dari pikiran mereka, dari mainstream mereka sampai ada bayyinah. Bayyinah itu kejelasan kebenaran atau benar yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Akhirnya Nabi sabar. Saking sabarnya Nabi itu ngomong gini, ya di khalayak umum, mukhatamnya ya kafir semua. Hei saudara-saudara kami suku Quraisy, kita ini sebangsa. Nabi tanya, Muhammad, ajaran kami itu benar, karena kami itu orang yang kita percaya. Tapi kali ini Anda aneh, karena ngajak satu Tuhan. Itu tidak mungkin, urusan kita banyak, satu Tuhan tidak mungkin, Tuhan harus banyak. Kita punya 3 aja kurang banyak, kan banyak punya Lata, Uzza, Ubal. Ya. Rasulullah dengan sabarnya ngendikan gini, hei kaumku, kalau kamu jadi pembantu, jadi buruh, senang mana punya majikan banyak sama majikan satu. Kalau majikannya banyak, itu perintahnya beda-beda. Seleranya, semua harus kamu lakoni, semua harus kamu taklui, karena kamu harus nurut. Wah ya repot mat kalau di majikan banyak, ngerepoti mesti. Rasulullah tinggal nimpali, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya ya banyak. Seleranya beda-beda. Kamu bingung nggak? Wah ya bingung, ya sudahlah mat satu aja. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah itu disebut Nabi itu fatona, punya kecerdasan artikulatif. Kalau menjelaskan itu masuk akal. Nah itu disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal birojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Nah ini penting. Allah membuat satu perumpamaan bagaimana ada satu pembantu yang punya majikan banyak yang berbeda-beda seleranya, berbeda-beda perintahnya. Dengan kalau hanya satu majikan. Apakah sama? Mereka jawab, tidak sama, enak punya satu majikan. Begitulah Tuhan kamu, harusnya satu. Jadi artinya gini, kalau kamu ngaji ulumul Quran, kamu harus tahu ini khitab ke kafir. Kafir yang mana? Ahli kitab atau kafir yang
musyrik. Nah sekarang tidak tahu lagi, pokoknya kafir. Makanya kalau orang berdebat dengan mereka itu tidak goblok meneh. Waduh. Makanya sama tidak usah ketularan goblok, sing pun sing wis goblok ora usah ditambahi mun kathah dan ini pun. Ya karena kita ngaji jelas Qur'annya kan lam yakunil ladzina kafaru itu masih ada min lil bayaniyah atau min li bayanil jinsi. Kafaru itu sapa? Siji min ahlil kitab, dua kafaru sing wal musyrikin. Dua-duanya tidak pernah munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Mereka tidak akan tercerabut dari pikirannya sehingga ada bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu sufam. Nah, ketika Nabi menjelaskan asal usul nasabnya bahwa Sayyid Adnan itu ila Ismail, Ismail jelas putra Nabi Ibrahim. Mereka terus baru iman karena ada fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Ya jadi saya kira demikian nanti kan akhirnya jam itu. Oh, ini jam pinten istiwa. Nggih terus saya pikir niku nggih. Kalau misalnya tadi ada tanya jawab itu tanya jawab cara ngalim saja kan. Itu lebih realistis. Karena kalau sampean iskal misalnya saya iskal dengan ini kan malah bingung kan. Kalau kamu terkenal pinter iskal kita gobloki. Nah wis pinter kok iskal itu jadi saya niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Enggak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Nah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Nah, beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya agak jelas tapi lucunya jelas. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Jadi ini aku mau iso omong kok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu. Oh nggak mau terbang-terbang. Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Makanya bohong tenang. Makanya ini anekdot hanya guyonan. Harun ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak. Tit jam 12. Harun ar-Rasyid pikirannya, santri ya guys, sugoi jajan nggak mesti teko. Pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda. Jenis ono kebakaran pasti datang. Wes dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pintar sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat, itu ya kacau. Nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi dhuwit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Minta tolong sama Abu Nawas kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat.
Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur kalau ke barat, nanti ketemu di titik yang sama. Akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek dong. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas deh. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat, tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Boyo contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mau contoh apa? Ya. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udotan fama faqoha. Entah itu nyamuk, fama faqoha, atau yang di atasnya nyamuk. Maksudnya di atasnya itu filkillah atau fisilhor, atau yang di atas nyamuk, yang lebih kecil ketimbang. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, kamu pesen, Pak, aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga. Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya terus seberapa. Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa. Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Makanya terus. Nah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit. Namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa? Kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kan tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk ini. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat habis dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja apa itu makan atau minum. Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan, 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama.
Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi biasa Allah mengatakan jong kowe iku kulu min thayyibati marusang nakum, kamu makan. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan, itu Anda akan respect sama Allah, karena memang ini urgen. Gitu. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari horo ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya, saya kira demikian, terus saya pikir tidak etisnya kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada ke problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya. Karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir, itu musibah besar. Masalah besar. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarik ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab. Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitab. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiyah kholiso, yang tidak. Itu kan berbeda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dhabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Ibab. Gus Ibab putrane Mbah Mun dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilmu. Misalnya begini contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, ya. Namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan misalnya ada tamu Raja Salman katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini. Saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika alayya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda. Tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebas jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku ora sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan qaulal layyinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa.
Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan apa maneh dakwai padha-padha mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin.